kita telah melakukan segala sesuatunya dengan standar yang lebih tinggi. Pertanyaannya bagaimana cara membangun dan memiliki moralitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudah pasti, pertobatan dan kelahiran baru kepada Kristus harga mati. Maka untuk itu, saudara, di materi pertama mata kuliah pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi, itu saudara harus mengajarkan yang namanya, sudahkah saudara yakin sebagai orang Kristen, yang ujungnya di sana adalah pertobatan terima Yesus secara pribadi. Itu langsung materi pertama. Ya. Yang kedua, totalitas hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini lanjutan materi kedua. Di mana saudara akan mengajarkan nanti pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan ciri-ciri ya karakter, cara pikir, komunikasi yang dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, komitmen dan rindu untuk berdoa kepada Tuhan setiap saat. Maka materi selanjutnya saudara akan ajarkan nanti pentingnya memiliki kerinduan untuk berdoa dan juga apa? Membaca dan dampak membaca merenungkan firman Tuhan. Itu nanti urutan-urutan materi di atas itu. Sebelum saudara masuk ke materi tentang etika dan moral. Yang kelima, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, itu juga nanti akan saudara ajarkan itu di awal-awal. Ya, dan juga tentang ciri-ciri karakter Kristus, bagaimana meninggalkan segala keinginan dosa. Ya, serta rajin melakukan segala satunya dengan benar di dalam situasi dan kondisi. Inilah cara membangun dan memiliki moralitas yang sesuai kehendak Tuhan. Yang berikutnya, lalu bagaimana cara membangun dan memiliki etika komunikasi sesuai kehendak Tuhan? Ya, kita ajarkan mahasiswa kita itu, waktu berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan orang yang berkomunikasi dengan kita. Ya. Yang kedua, mendengarkan juga apa yang dikomunikasikan oleh orang itu kepada kita. Nah, ini sudah diajar kepada mahasiswa. Karena mereka itu kan beranjak atau beralih dari kekanak-kanakan menjadi mahasiswa. Nah, makanya biasanya mata kuliah agama itu saudara itu di tingkat 1 biasanya. Antara semester 1 atau semester 2. Atau semester 3, maaf. Nah, maka hal-hal yang bersifat etika seperti ini harus diajarin. Karena kenapa? Ini belum pernah mereka didapatkan waktu mereka di SD, SMP, bahkan SMA, saudara. Oke. Yang ketiga, pergunakan telinga, mata dengan orang yang berkomunikasi. Ini harus diajarkan kepada mereka. Supaya mereka bisa konsen waktu menerima setiap pengajaran daripada dosen. Di samping kita dan juga dosen-dosen yang lain. Jangan terlalu cepat merespon dan dikomunikasikan lawan bicara. Artinya apa? Dengar dulu baik-baik. Pahami dulu baik-baik. Baru pertanyakan. Nah, karena ada banyak orang tidak mau mendengar baik-baik dulu, langsung merespon, ujungnya apa? Salah pula, malu. Kan gitu. Dan juga kesimpulannya menjadi salah. Yang kelima, kalau ditegur karena kesalahan, jangan ngeyel. Tapi berubahlah menjadi orang yang lebih baik. Nah, dalam konteks mahasiswa, saudara, biasanya di semester tingkat 1 itu mahasiswa itu agak sulit memahami perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan perilaku, bahkan perubahan cara belajar. Itu kadang-kadang mereka belum bisa membedakan waktu mereka di SMA. Maka disitulah kita harus kasih tahu ke mereka, ya kamu harus berubah. Ya, karena konteksmu sekarang bukan lagi siswa, tapi mahasiswa. Kan gitu. Nah, berikutnya, gunakan kalimat intonasi yang membangun dalam berkomunikasi. Ini perlu kita kasih tahu. Ya, karena biasanya waktu mereka di SD, SMP, SMA, itu cara komunikasinya kan masih kasar ya. Lo, gue gitu. Tapi kita harus jelaskan, jadi mahasiswa itu nggak boleh lagi pakai gaya komunikasi seperti waktu SD, SMP, SMA nggak bisa. Harus lebih dewasa, harus lebih baik. Juga apa? Harus lebih sopan. Ya. Nah, jadi eh, ini yang kita ajarkan. Biasakan mengucapkan terima kasih kepada siapa saja. Ini penting kita harus ajarkan kepada mereka. Supaya mereka bisa menghargai dan menghormati siapapun. Bukan hanya dosennya, tapi juga OB, security yang ada di kampus itu. Harus mereka hargai, hormati juga. Kenapa? Karena kalau mereka disuruh membersihkan toilet, ruangan tiap hari, belum tentu mau kan.
maka hargailah orang yang telah menolong, merapikan, membersihkan ruangan dan juga toilet. Dengan cara apa? Ya, ucapkan terima kasih. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat siang atau selamat sore. Nah, ini harus diajarkan di mahasiswa ini, saudara. Karena ini, ya, tidak terlalu banyak disinggung waktu mereka di bangku SMA tadi. Ditambah lagi kalau orang tuanya juga nggak pernah mengajarkan di rumah kan Bapak Ibu. Maka peran dosen agama di perguruan tinggi sangat sentral betul. Mengubah kebiasaan yang buruk dalam diri siswa, mahasiswa, supaya 180 derajat mereka berubah total. Oke? Nah, dalam berkenalan kita pun harus ajar mereka. Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Belajarlah untuk menghargai orang yang ya lebih tua. Maka dalam berkenalan jangan minta yang lebih tua memperkenalkan diri, tapi yang lebih muda. Kan gitu. Dalam berkomunikasi lewat via telepon, gunakan tutur kata, nada, suara yang sopan dan ramah. Kalau berbicara pun harus singkat jelas padat karena ini kita lagi bicara lewat via telepon. Yang mana orang lawan bicara kita mungkin orang sibuk kan gitu. Itu harus dipahami. Nah, cara-cara seperti ini harus kita ajarin dalam konteks waktu di perguruan tinggi. Disiplin pergunakan waktu, tenaga, dan pikiran. Ini menjadi penting kita ingat. Karena kenapa? Karena mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi itu kan Bapak Ibu paling-paling. Satu hari mereka paling banyak 2 mata kuliah. Kalau mulai kuliah jam 8, udah selesai paling lama jam 12. Berarti setengah harinya kosong kan Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak didik mereka bagaimana mempergunakan waktu yang setengah hari itu dengan baik dan efektif, wah bisa mereka pakai itu berbuat dosa itu. Maka kita harus bimbing mereka mengelola waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Dan ini juga nanti ada topik khusus yang akan Bapak Ibu ajarkan ya di dalam mata kuliah sebagai bagian dari mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi. Itu sudah saya siapkan semua bahannya ya. Dan bagi saudara sebagian besar sudah pernah dapat mata kuliah ini sebenarnya. Oke. Lalu apalagi yang perlu juga kita sampaikan bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi? Masalah etika berpacaran. Minimnya pemahaman